Apakah kamu tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang paling kaya dan berkuasa di dunia? Bagaimana ia mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa itu? Dan apa hubungannya dengan Ratu Balkis, penguasa negeri Saba yang menyembah matahari? Simak video ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zona Terang. Di video kali ini kita akan membahas tentang misteri sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Kisah lengkap Nabi Sulaiman atau sering dikenal dengan King Solomon dan hubungannya dengan Ratu Balkis. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune di channel ini. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul setelah ayahnya wafat dan mewarisi kerajaan Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kelebihan dan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah ia bisa memahami dan berbicara dengan semua bahasa binatang seperti semut, burung, dan kuda. Ia bisa menundukkan dan menguasai bangsa jin yang bekerja untuknya membangun istana, gedung, dan senjata. Ia bisa mengendalikan angin yang membawanya kemana saja dengan cepat dan mudah. Ia memiliki cincin ajaib yang menjadi lambang kekuasaan dan kewibawaannya. Nabi Sulaiman adalah raja yang bijaksana, adil, dan saleh. Ia tidak sombong dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi selalu bersyukur dan beribadah. Ia juga memerintah rakyatnya dengan baik dan menyebarkan ajaran tauhid kepada semua makhluk. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balkis yang berasal dari negeri Saba. Negeri Saba adalah sebuah kerajaan yang makmur dan subur yang terletak di Yaman. Penduduknya kaya dan bahagia, tetapi mereka menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Ratu Balkis adalah pemimpin negeri Saba yang dikenal sebagai wanita yang cantik, cerdas, dan berwibawa. Kisah ini dimulai ketika Nabi Sulaiman mengadakan rapat dengan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan jin. Ia menyadari bahwa salah satu burung kesayangannya, yaitu burung hudhud, tidak hadir. Ia marah dan bertanya di mana burung itu. Tidak lama kemudian, burung hudhud datang dengan terbang cepat dan nafas terengah-engah. Ia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman dan memberitahu bahwa ia baru saja datang dari negeri Saba. Ia mengatakan bahwa ia menemukan sebuah negeri yang indah dan damai, tetapi pemimpinnya adalah seorang ratu yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya dengan cerita burung hudhud. Ia ingin membuktikannya sendiri. Ia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Balkis yang berisi ajakan untuk tidak terlalu sombong dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memerintahkan burung hudhud untuk membawa surat itu dan menjatuhkannya di atas kepala Ratu Balkis. Burung hudhud pun melaksanakan perintah Nabi Sulaiman. Ia terbang ke negeri Saba dan masuk ke istana Ratu Balkis melalui ventilasi udara. Ia menemukan Ratu Balkis sedang tidur di kamarnya dan menjatuhkan surat itu di atas kepalanya. Ratu Balkis terbangun dan terkejut melihat surat itu. Ia membacanya dan merasa heran. Ia pun berkonsultasi dengan para pembesar kerajaannya dan meminta pendapat mereka. Para pembesar kerajaan menyarankan Ratu Balkis untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Sebagai tanda hormat dan persahabatan, mereka berharap bahwa Nabi Sulaiman akan menerima hadiah itu dan tidak akan menyerang negeri Saba. Ratu Balkis setuju dengan saran itu dan memilih hadiah-hadiah yang paling berharga dan mewah seperti emas, perak, permata, kain sutra, dan rempah-rempah. Nabi Sulaiman mengetahui kedatangan utusan yang membawa hadiah dari Ratu Balkis. Ia tidak senang dengan hadiah-hadiah itu karena merasa bahwa itu adalah upaya Ratu Balkis untuk menghindari ajakannya. Ia berkata kepada utusan Ratu Balkis, "Kamu datang dengan membawa harta yang tidak berarti bagi kami. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami adalah lebih baik dan lebih abadi daripada apa yang diberikannya kepadamu. Kamu bersukaria dengan pemberiannya. Kembalikanlah hadiah-hadiah itu kepada mereka. Jika mereka tidak datang kepada kami sebagai orang-orang yang berserah diri,
niscaya kami akan menyerang mereka dengan pasukan yang tidak dapat mereka lawan, dan kami akan mengusir mereka dari negeri mereka dalam keadaan hina. Utusan Ratu Balkis pun kembali dengan membawa hadiah-hadiah itu. Ia memberitahu Ratu Balkis tentang sikap Nabi Sulaiman dan menggambarkan kekuatan dan kemegahan pasukannya. Ratu Balkis merasa takut dan bingung. Ia tidak ingin berperang dengan Nabi Sulaiman, tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan agama nenek moyangnya. Ia pun memutuskan untuk pergi sendiri ke tempat Nabi Sulaiman dan melihat sendiri kebenaran ajakannya. Lalu Ratu Balkis berangkat ke tempat Nabi Sulaiman dengan diiringi oleh beberapa pembesar kerajaan dan pasukan pengawal. Ia juga membawa surat yang menyatakan niatnya untuk menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima surat itu dan merasa senang. Ia pun mempersiapkan diri untuk menyambut Ratu Balkis. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan dan keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ia pun meminta bantuan kepada bangsa jin yang bekerja untuknya. Ia bertanya, "Siapakah di antara kalian yang dapat membawa singgasana Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Salah satu jin yang kuat dan gagah yang bernama Ifrit menjawab, "Aku dapat membawa kepadamu sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku adalah salah satu yang terkuat dan dapat dipercaya." Nabi Sulaiman tidak puas dengan jawaban Ifrit. Ia ingin sesuatu yang lebih cepat dan lebih ajaib. Ia pun menoleh kepada seorang berilmu di antara manusia yang bernama Asif bin Barkhia. Ia adalah seorang yang mengetahui ilmu kitab, yaitu ilmu yang mengandung rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asif bin Barkhia berkata, "Aku dapat membawanya kepadamu sebelum kedipan matamu." Nabi Sulaiman pun memerintahkan Asif bin Barkhia untuk melakukannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asif bin Barkhia mengangkat singgasana Ratu Balkis dengan kekuatan pikirannya dan membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman terkagum-kagum dengan keajaiban itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ratu Balkis tiba di tempat Nabi Sulaiman, ia melihat singgasananya sudah ada di sana. Ia merasa heran dan bingung. Ia berkata, "Apakah ini singgasanaku?" Nabi Sulaiman menjawab, "Ini adalah bentuk dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepadaku apa yang Dia kehendaki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pahala kepada orang-orang yang kafir." Nabi Sulaiman kemudian mengajak Ratu Balkis untuk masuk ke istananya yang dibangun oleh bangsa jin dengan bahan-bahan yang mewah dan indah. Salah satu bagian istana yang paling menakjubkan adalah lantai yang terbuat dari kaca bening, yang di bawahnya mengalir air yang penuh dengan ikan-ikan berwarna-warni. Nabi Sulaiman ingin menguji keimanan Ratu Balkis, apakah ia masih menyembah matahari atau tidak. Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balkis, "Masuklah ke istanaku." Ratu Balkis pun berjalan menuju istana, tetapi ketika ia melihat lantai yang terbuat dari kaca, ia mengira itu adalah air. Ia pun mengangkat roknya supaya tidak basah. Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya itu adalah lantai yang terbuat dari kaca." Ratu Balkis merasa malu dan menyadari bahwa Nabi Sulaiman memiliki ilmu dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada dirinya. Ratu Balkis pun mengakui kebenaran ajaran Nabi Sulaiman dan menyatakan keislamannya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku bersama dengan Nabi Sulaiman menyerahkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam." Nabi Sulaiman pun merasa senang dan bersyukur. Ia pun menikahi Ratu Balkis dan membawanya ke kerajaannya. Ia juga mengajarkan rakyat negeri Saba tentang tauhid dan menghapus penyembahan matahari dari negeri itu. Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis hidup bahagia dan harmonis dan menjadi contoh bagi semua manusia. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran, antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala kekayaan dan kekuasaan. Dia memberikan nikmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki dan menguji mereka dengan nikmat itu. Kita bersyukur dan beribadah kepadanya dan tidak sombong atau lalai dengan nikmat. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul yang diberikan banyak mukjizat dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa berbicara dengan binatang, menguasai jin, dan mengendalikan angin. Ia juga memiliki cincin ajaib yang menjadi simbol kekuasaannya.
Ia adalah raja yang bijaksana, adil dan saleh, yang memerintah rakyatnya dengan baik dan menyebarkan ajaran tauhid kepada semua makhluk. Ratu Balkis adalah seorang ratu yang cantik, cerdas dan berwibawa yang berasal dari negeri Saba. Ia adalah penguasa negeri yang makmur dan subur, tetapi menyembah matahari sebagai Tuhan. Ia bertemu dengan Nabi Sulaiman dan terkesan dengan kekuasaan dan keajaiban yang dimilikinya. Ia pun menyadari kesalahan agamanya dan masuk Islam. Ia menikah dengan Nabi Sulaiman dan menjadi istri yang soleha. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah tentang misteri sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Kisah lengkap Nabi Sulaiman atau King Solomon dan hubungannya dengan Ratu Balkis. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah dan keagamaan. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Zona Terang. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kamu yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.